Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan mata kuliah kritik sastra. Sebetulnya materi yang terakhir adalah pendekatan kritik sastra. Kemarin kita sudah sampai ke pendekatan semiotik. Yang disebut pendekatan semiotik yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sistem tanda. Sistem ilmu tanda, semiotik secara sistematik mempelajari tanda-tanda dan lambang, juga mempelajari sistem-sistem lambang, serta proses-proses perlambangan. Pendekatan semiotik ini terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek penanda, hal yang menandai sesuatu, kemudian yang kedua aspek petanda, yang diacu atau dituju oleh tanda tertentu. Berikutnya, pendekatan semiotik itu terdiri dari bahasa dan sastra yang merupakan sistem tanda. Bahasa sebagai sistem tanda tingkat pertama dan sastra sebagai sistem tanda tingkat kedua. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra ini disebut juga dengan sosiosastra atau pendekatan sosiologis atau pendekatan sosiokultural. Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan terhadap karya sastra yang menghubungkan karya sastra itu sendiri dengan aspek masyarakat. Nah, pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan ekstrinsik, yang lebih menjadikan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan ini sebagai penjelas fenomena sosial. Berikutnya adalah pendekatan resepsi sastra. Pendekatan resepsi sastra ini memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembaca terhadap karya sastra tertentu. Bentuk tanggapan pembaca di sini ada dua, yaitu tanggapan aktif dan tanggapan pasif. Jadi setelah karya sastra itu booming atau publish, begitu terus ditanggapi oleh para penikmat sastra, ada dua jenis tanggapan. Yang pertama tanggapan aktif, biasanya komentar, kritik, ulasan atau resensi terhadap karya sastra tersebut mereka juga publishin. Mereka tulis misalnya di akun media sosial atau di laman-laman yang memang khusus untuk membahas karya sastra yang baru saja dipublikasikan. Tapi berikutnya itu adalah pendekatan pasif. Pendekatan pasif itu hanya antara karya sastra dan penikmatnya saja. Misalnya dia sangat tertarik dengan novel karena menurut dia sangat memotivasi dirinya sendiri. Itu hanya di batin saja, begitu loh. Jadi bagaimana memahami suatu karya sastra dan menemukan hakikat secara estetika di dalamnya ini tidak diketahui oleh orang lain karena tidak dipublikasikan, begitu. Nah, berikutnya pendekatan psikologi sastra. Pendekatan psikologi sastra itu merupakan perkawinan antara ilmu psikologi dan sastra. Oke, banyak sekali sebetulnya yang bisa dibahas di sini, tapi nanti akan terlalu lebar ya. Langsung saja adalah pendekatan moral. Nah, pendekatan moral ini yang bertolak dari dasar pemikiran bahwa karya sastra dapat menjadi media yang paling efektif untuk membina moral dan kepribadian suatu kelompok masyarakat. Biasanya nanti pada saat Anda meneliti ada sebuah karya sastra dengan pendekatan moral itu hampir mirip dengan analisis pendidikan karakter. Kenapa adanya pendidikan karakter? Karena karya sastra tersebut mengandung moral, begitu. Biasanya disambung-sambungkan dengan nilai pendidikan karakter. Nah, moral itu yang terdiri di situ adalah suatu norma, etika, konsep tentang kehidupan yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat. Berikutnya adalah pendekatan feminisme. Ini juga pendekatan feminisme sering diminati oleh teman-teman Anda. Pendekatan yang mendasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dan memandang eksistensi perempuan. Lahirnya pendekatan feminisme tidak lepas dari gerakan feminisme di Amerika yang berkembang pada tahun 1700-an. Pendekatan feminisme ini nanti banyak sekali teorinya yang seling salah kaprah dalam menganalisis karya sastra dengan pendekatan feminisme. Nanti hasil akhirnya bahwa sosok perempuan itu ingin disamaratakan dengan laki-laki. Padahal ada beberapa aspek yang bisa sama, ada beberapa aspek yang tidak bisa sama. Jadi jangan memaksakan.
Contohnya misalnya laki-laki tidak bisa melahirkan, perempuan kodratnya tetap melahirkan. Laki-laki tidak bisa menyusui, perempuan tetap kodratnya menyusui. Mungkin di sini itu lebih dari hak cara mereka itu bermasyarakat, kemudian mengekspresikan bagaimana keilmuan, mereka ingin juga bekerja atau mereka juga ingin diberi kebebasan, itu mungkin masih bisa. Tapi banyak aspek juga yang tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya kita membahas pendekatan feminisme itu teorinya banyak sekali ya, dan masih sering salah kaprah teman-teman kemarin-kemarin itu saat mengambil teori ini. Mereka menganggap bahwa feminisme tetap harus disamaratakan dengan laki-laki begitu. Maksudnya feminisme ini kan cenderung ke perempuan. Nah, pengennya itu perempuan sama laki-laki sama rata gitu. Padahal ya itu tadi saya bilang banyak aspek yang tidak bisa disamakan. Baik, ini menurut saya untuk video ini kita tentang membahas pendekatan saja ya teman-teman, supaya tidak melebar kemana-mana. Silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian nanti silahkan kalian menulis nama dan NIM di kolom komentar. Terima kasih.